Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Aneka Teknik. Ya, kali ini saya akan menjelaskan perawatan mesin cuci satu tabung ya, otomatis biar awet nggak cepat rusak ya. Jadi banyak sekali penyebab kerusakan mesin cuci, khususnya ini mesin cuci satu tabung otomatis. Ini merek Samsung ya, otomatis merek Samsung satu tabung. Jadi yang pertama untuk cara pencucian pakaian ya. Kalau misalkan pakaiannya banyak, nah ini seperti ini kan banyak ya. Anggap aja kalau misalkan kita nyuci itu sampai 2 kali 3 kali ya. Jadi kalau pakaiannya banyak, eh, nyucinya itu jangan sekaligus ya. Misalkan ini selesai, ini udah anggap aja udah selesai ya. Nah ini dikasih jeda ya, dikasih jarak kurang lebih 15 menit ya, minimal itu ya 15 menit ya, jangan langsung. Misalkan udah selesai, udah mati ya. Misalkan mesin cuci ini udah selesai pencucian, kalau kita mau nyambung ya, mau berlanjut, kalau masih banyak, diusahakan ada jarak ya, minimal ya, ya sebaiknya setengah jam ya, minimal 15 menit ya. Nah khusus untuk pengusaha laundry ya, biar mesin cucinya awet ya, biar nggak cepat rusak, khususnya yang otomatis, itu dikasih jeda ya. Kalau misalkan pakainya banyak, apalagi kalau kita ukur bisa sampai 3 kali misalkan, itu kasih jarak ya minimal 15 menit. Nah, jadi di modul ini kan banyak komponen ya, seperti elko, ada IC. Ya, kalau misalkan kelamaan itu mengakibatkan panas ya, bisa rusak, bisa menyebabkan kerusakan di modul ya. Nah, itu salah satu cara pemakaian apa eh, urut-urutannya mencuci ya. Jadi kalau mencuci dikasih jarak ya, kalau udah selesai kasih jarak kurang lebih 15 menit. Nah, yang kedua masalah air ya. Kalau kita kan kalau otomatis memang dipastikan harus pakai toren ya. Kalau kita sedang melakukan pencucian, diusahakan ya, diusahakan eh, misalkan kita nyuci di luar ya, misalkan anggapnya di luar atau yang kamar mandinya dua, diusahakan jangan ada yang ini ya, menggunakan keran lain ya. Misalkan keran ada 3 misalkan dibuka semua, nah itu nanti airnya bisa kecil ya. Nah ini termasuk di kamar mandi satu lagi, ini ada yang lagi pakai, jadi airnya kecil ya. Kalau air ini kecil ya, aliran kecil karena tekanan kurang ya, karena keran lain ada yang dibuka jadi kecil ke sini, itu bisa menyebabkan kerusakan di sini IC ya. Di modul juga ada IC triak, itu bisa mati ya. Kalau IC triak udah mati berarti air nggak bisa ngalir. Kedua, di sini ada solenoid ya. Kalau kelamaan nyala dengung, kan di sini kalau misalkan cara kerjanya, kalau air udah mencapai levelnya dia akan bekerja ya. Tapi kalau airnya kecil ya, kalau misalkan ini airnya kecil lama penuhnya, nah ini solenoid bisa cepat panas, bisa menyebabkan kerusakan. Dan di sini di modul IC triak itu bisa mati ya kalau kelamaan ya. Jadi diusahakan kalau kita sedang mencuci, keran yang lain jangan dibuka ya. Nah kecuali memang aliran airnya kencang, misalkan torennya kan biasa kan ada torennya ukuran paling besar ya. Ada yang 1000, ada yang sampai 2000 liter ya. Itu biasanya dia tekanannya ini walaupun di tempat keran lain dibuka dia tetap kencang ya. Nah, terus selanjutnya di sini karena ini sedang mencuci mungkin nggak saya buka ya. Di sini biasanya ada saringan ya. Di sini ada saringan di pas air masuk di solenoid. Nah, walaupun airnya kencang, torennya gede misalkan ya, tampungannya gede, terus airnya kecil di sini ya, air kecil di sini. Nah, kalau di sini air kecil, ini dibuka ya, dibuka. Ini saya nggak bisa buka ya karena ini sedang mencuci. Jadi saya bikin tutorial ini sedang mencuci. Nah ini dibuka, nanti di sini kita menemukan ada saringan ya. Nanti dicabut ya, dicabut, ditarik.
lalu dibersihkan, lalu pasang lagi ya. Ya mungkin untuk penjelasannya untuk masalah membersihkan ini mungkin bisa di tutorial yang lainnya ya. Soalnya ini pemakaian secara umum saja. Nah, terus selanjutnya ya, cara penempatan mesin cuci ya. Cara penempatan mesin cuci. Jadi mesin cuci nggak boleh goyang ya, nggak boleh goyang, nggak boleh miring. Jadi kalau ada goyangan, ini goyang ya, nggak rata, itu di mana nggak ratanya diganjel ya, dikasih ganjel, pakai keramik, apakah pakai bekas triplek gitu ya. Nah untuk selanjutnya, kalau kita misalkan sudah selesai mencuci ya, stop kontak, usahakan dicabut ya. Walaupun di sini posisi mati ya, dia tetap sedikit ada setrum masuk ya. Lebih baiknya menurut saya dicabut ya. Kan kebanyakan orang kalau misalkan mencuci ya, steker tetap masih nyolok ya. Nah, kalau menurut saya sebaiknya dicabut saja, itu lebih aman ya. Terus ini ada yang lupa terakhir ya, selang air. Selang pembuangan air nih ya, selang pembuangan air diusahakan agak miring ya, maksudnya jangan sampai naik begini ya, naik. Jadi jangan naik. Nah, harus jatuh begini miring. Soalnya kalau naik begini tekanan air ya, kalau kita sedang mengeringkan itu nggak maksimal ya, kurang maksimal. Ya mungkin itu ya penjelasannya, barangkali ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Saya ulang sekali lagi ya, secara umum. Jadi cara pemakaian mesin cuci ini ya, kalau pakaiannya banyak, misalkan membutuhkan pencucian yang berulang, misalkan sampai 2 kali, 3 kali, tolong dikasih jeda kurang lebih 15 menit ya, sebaiknya setengah jam ya. Ya minimalnya 15 menit. Jadi kalau kita mau ini udah selesai nyuci, mau menambah cucian lagi, kita mau mencuci ulang, misalkan masih ada, kita mencuci lagi, dikasih jeda ya. Setelah ini matikan. Nanti setelah 15 menit apa setengah jam baru kita nyuci lagi. Nah itu jadi biar ke modulnya itu awet ya, modul awet ya. Soalnya kalau kita misalkan nyuci terus-terusan, misalkan selesai langsung nyambung nggak dikasih jeda ya, ini takutnya mati ya, ini nggak kuat. Soalnya ini panas, ini modul ini bisa cepet mati ya kalau kita nggak ini ya nyucinya. Asal masih hidup terus saja ya, apalagi khususnya tukang laundry ya, mohon maaf tukang laundry. Jadi walaupun pakaian banyak antri mungkin ditunggu konsumen, ya kita gimana ya, biar awet ke mesin cuci ya, dijagalah minimal 15 menit ya, minimal 15 menit baru kita mencuci lagi. Ya mungkin itu saja ya untuk penjelasannya. Mungkin ini penjelasannya nggak ada yang kelewat apa gimana ya. Kalau ada yang kurang paham, apa yang mau nanya yang lain mungkin belum saya bahas, silahkan ditanyakan di kolom komentar ya, Ya terima kasih ya, mohon bantuannya di like, di share, subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.